Saya ucapkan selamat hari Minggu kepadamu saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hari ini kita tiba di minggu ke-13 setelah Trinitatis. Saudaraku, firman Tuhan, nas khotbah dari kitab Markus pasal 7 ayat 17 sampai ayat 23. Almanak Gereja HKBP merumuskan judul dari nas khotbah ini, Tuhan mengetahui isi hatimu. Dari judulnya saja kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan. Tak seorang pun bisa menghindar, karena Allah itu adalah Allah Sang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang mengetahui dari jari kaki kita sampai ujung rambut kepala kita. Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, saudaraku. Nas khotbah kita hari ini sungguh memperlihatkan bagaimana Yesus mengkritik satu kebiasaan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Katakanlah sebagai habit yang berlaku di dalam satu budaya tertentu. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, begitu sangat ketat sekali dalam melaksanakan hukum-hukum adat, kebiasaan-kebiasaan. Salah satu contohnya, saudaraku, kalau bagi mereka sebelum makan, semua harus cuci tangan. Dan apabila mereka baru datang dari pasar, maka mereka juga harus membersihkan dirinya. Ini yang diutamakan mereka, sehingga ada istilah haram dan halal. Ketika itu murid-murid Yesus makan tanpa cuci tangan, sehingga orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, menegur para murid Yesus. Dan pada saat itu, saudaraku, Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Di ayat 15 itu, saudaraku, perkataan ini adalah kritikan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengutamakan kebiasaan-kebiasaan dan mengabaikan substansi dari firman Tuhan. Yesus tidak mau hal-hal lahiriah menjadi sesuatu yang sangat, dan itu lebih penting daripada pengajaran firman Tuhan. Firman Tuhan jauh lebih penting dari kebiasaan-kebiasaan. Itulah yang sesungguhnya yang mau disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan sesungguhnya, saudaraku, Yesus berkata, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Ini jelas, saudaraku. Apa yang kita makan bukan itu yang menjadikan kita najis. Apapun makanan itu, apapun jenisnya, itu tidak akan pernah bisa menajiskan kita. Karena apa? Karena yang masuk dari mulut kita masuk ke perut dan itu akan keluar. Artinya itu tidak ada hubungannya dengan hubungan kepada Tuhan. Tuhan mau supaya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan semua orang yang mendengarkan dia, supaya menghidupi firman Tuhan, lebih mengutamakan pengajaran Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, saudaraku. Dan itulah sebabnya apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Apa yang keluar? Apa yang keluar? Masalahnya perkataan kita itu yang keluar. Karena apa yang kita katakan itu berasal dari hati kita. Apa yang kita katakan itu bersumber dari pikiran kita.
Sehingga sebenarnya yang lebih utama, apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita, itu yang harus kita tunjukkan. Dan bila kita mengeluarkan perkataan yang tidak baik, justru itu yang menajiskan kita. Kalau kita memikirkan sesuatu yang jahat, justru itulah yang membuat kita najis. Justru kalau ada di dalam hati kita rencana-rencana yang tidak baik, yang jahat kepada sesama, itulah yang menajiskan kita, bukan makanan yang kita makan, yang masuk ke dalam mulut kita, saudara-saudaraku. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mengabaikan apa yang Tuhan perintahkan, hukum-hukum Tuhan. Mereka sudah mendengar, hormatilah orang tuamu, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mengucapkan dusta terhadap sesama, dan semuanya. Tetapi mereka melakukan pelanggaran terhadap apa yang Tuhan perintahkan dan mengutamakan apa yang kita katakan kebiasaan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, Tuhan mengetahui isi hatimu. Hatimulah yang menentukan kamu najis atau tidak. Hatimulah yang membuat kita haram atau halal. Bila apa yang kita ucapkan dari hati kita, dan itu adalah baik dan benar sesuai dengan perintah Tuhan, hidup kita adalah baik di mata Tuhan, saudara-saudara. Oleh karena itu, di dalam hidup ini, mari mengutamakan firman Tuhan. Mari menghidupi firman Tuhan. Mari hatimu diisi oleh firman Tuhan. Dan itu percayai, kita percayai, itulah yang kita lakukan kepada sesama. Dan itulah yang menjadi buah dari iman kita. Itulah yang menjadikan kita menjadi hidup yang berkenan di mata Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, mari di dalam hidup ini, jangan samping dipokokkan atau pokok disampingkan. Tetapi biarlah pokok itu diutamakan. Pokok itu adalah firman Tuhan. Pokok itu adalah perintah-perintah Tuhan. Biarlah ini yang kita ikrarkan, kita tunjukkan kepada sesama. Buah iman kita kepada Yesus membuat hidupmu menjadi hidup yang berkenan di mata Tuhan. Amin. Kami mensyukuri firman Tuhan yang telah menyapa kami saat ini. Begitu hidup kami terus Tuhan baharui dari hari ke hari, supaya kami menunjukkan buah iman kami. Hati kami menjadi hati yang bersih. Pikiran kami dan perbuatan kami, pikiran, hati yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami jangan disibukkan dengan hal-hal yang ada di tengah-tengah kehidupan jasmani kami. Tetapi biarlah kami mengutamakan hal-hal yang berhubungan dengan kerohanian kami, manusia batiniah kami. Karena itulah yang Tuhan utamakan. Karena itulah yang Tuhan inginkan kami lakukan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ini, supaya hidup dan memahami firman Tuhan. Supaya melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Jangan lebih mengutamakan hal-hal jasmaniah, hal-hal lahiriah. Tetapi kami mengutamakan dekat bersama dengan Tuhan, menghidupi firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu saya ucapkan kepada seluruh saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Tetaplah melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan hiduplah dekat bersama dengan Tuhan.